Mari kita belajar tentang jurnal. Langkah awal untuk belajar jurnal adalah menguasai debit dan kredit, aturan debit, akun mana yang masuk ke sisi debit, akun mana yang jika bertambah diletakkan di sisi debit dan jika berkurang diletakkan di sisi kredit, dan sebaliknya akun apa yang jika bertambah ditempatkan di sisi kredit dan jika berkurang ditempatkan di sisi debit. Itu bisa kita mengacu saja kepada persamaan ya. Jadi di persamaan akuntansi itu semua aset kecuali akumulasi penyusutan kalau bertambah di sebelah debit. Misalnya kas dan bank, jika bertambah maka dicatat di sebelah debit, jika berkurang dicatat di sebelah kredit. Begitu juga dengan piutang, perlengkapan, tanah dan bangunan, dan aset lainnya. Tetapi untuk akumulasi penyusutan, dia adalah akun kontra. Akun kontra itu artinya akun yang berlawanan dengan sekelompoknya. Tapi memang dia akumulasi penyusutan itu sifatnya adalah pengurang dari nilai aset tetap ya. Dia mengurangi nilai aset tetap. Misalnya kita memiliki bangunan itu normalnya digunakan selama 20 tahun. Berarti ada 20 kali kita menyusun laporan keuangan tahunan untuk bangunan itu akan terus menyusut selama 20 tahun kita menyusun laporan keuangan, karena di tahun pertama dia dipakai, tahun kedua bangunan masih dipakai, tahun ketiga bangunan masih dipakai, terus menerus sampai umur ekonomisnya habis ya. Jadi bangunan itu tidak akan berkurang fisiknya, tidak akan berkurang luasnya, tetapi hanya nilai pasarnya yang berkurang ya. Karena kekuatannya juga pasti akan berkurang sesuai dengan penambahan umurnya. Jadi kalau sudah digunakan 1 tahun, maka di laporan keuangan harus dilaporkan bahwa bangunan ini sudah menyusut 1 tahun nilainya sekian. Jadi kalau misalnya bangunan itu harga belinya atau harga perolehannya misalnya 1 miliar atau 2 miliar, kemudian umur ekonomisnya atau prediksi umur terpakainya kira-kira 20 tahun, berarti kalau dibagi berarti setiap tahun kita memanfaatkan senilai 2 miliar dibagi 20 tahun. Berarti berapa itu ya? 100 juta ya. 100 juta per tahun. Artinya bangunan itu setiap tahun kita manfaatkan atau harga perolehan itu yang sebesar 2 miliar itu kita habiskan setiap tahun sebesar 200 juta, yaitu 100 juta yaitu 2 miliar dibagi dengan 20 tahun, di mana 2 miliar adalah harga perolehan bangunan. Nah, makanya karena bangunan ini tidak berkurang fisiknya, makanya kita tidak mengkreditkan bangunan ya, tapi kita mengganti dengan akun akumulasi penyusutan. Pada akhir periodenya di akhir tahun ke-20 nanti jumlah akumulasi penyusutan itu akan sama dengan harga perolehan bangunan, sehingga nilai bangunan itu menjadi 0 di akhir tahun ke-20 ya, dengan asumsi umurnya dipatok 20 tahun. Kemudian kita lanjut untuk sisi kredit. Semua utang
kalau bertambah dicatat di sebelah kredit, modal juga kalau bertambah di sebelah kredit. Nah, tetapi ada sesuatu yang spesifik untuk modal. Modal ini harus diurai lagi ya, karena ada 4 hal yang bisa mempengaruhi modal. Kalau setoran modal sendiri itu sudah jelas dicatat sebagai akun modal ya, kalau bertambah di sisi kredit. Demikian juga kalau terjadi pendapatan jasa, itu menambah modal, tetapi menambah modal dan juga dicatat di sisi kredit, tetapi modalnya bukan lagi menggunakan akun modal, harus menggunakan akun pendapatan jasa, karena kita ingin menyusun laporan laba rugi. Ingat, di laporan laba rugi harus terinci pendapatan jasa berapa, beban itu berapa ya, misalnya beban listrik berapa, beban upah berapa, dan seterusnya. Prive di perubahan modal juga harus tercatat berapa, sehingga sebaiknya jangan dicatat sebagai modal, tapi dicatatlah sebagai pendapatan kalau pendapatan, dan dicatatlah sebagai beban jika dia beban, dan dicatat sebagai prive jika dia prive. Nah, kalau beban bertambah dicatat di sebelah debit, karena dia sifatnya berlawanan dengan modal, atau sifatnya dia berpengaruh negatif terhadap modal. Prive juga kalau bertambah di sisi debit, karena sifatnya dia semakin banyak prive semakin berkurang modal. Hal yang kedua yang harus diketahui, yang harus dikuasai dan harus banyak dilatih setelah aturan debit kredit adalah memahami transaksi. Nah, kita kembali saja pada soal latihan 2 yang dari pertemuan yang kemarin, yaitu bengkel motor Aditya ya. Bengkel motor Aditya. Kemarin ada kesalahan sedikit, di mana di sana tertulis pelanggan Nyonya Susi, di situ harusnya Tuan Sabar ya. Tuan Sabar. Nah, kita belajar dulu tentang awal muasalnya atau awal pendirian sebuah perusahaan. Jadi di sini kita lihat bagaimana Tuan Aditya belum memiliki perusahaan ini, belum membentuk perusahaan, tetapi dia sudah punya ide, sudah merencanakan akan membentuk sebuah perusahaan yang mana nanti diberi nama perusahaan bengkel motor Aditya. Jadi dia telah berencana untuk menyetorkan atau menggunakan harta pribadinya, aset pribadinya untuk disetorkan ke calon perusahaannya. Nah, di sini perusahaannya belum terbentuk, sehingga belum ada proses pencatatan ya. Kemudian berikutnya, kalau anggaplah bahwa perusahaan sudah mulai terbentuk, dan pada tanggal bersamaan dengan tanggal 10 yaitu menerima setoran modal dari Tuan Aditya. Jadi kita lihat di sini, ini perusahaan berdiri sendiri, dia terpisah dengan pribadi Tuan Aditya. Jadi bagaimana setoran modal itu berlangsung? Jadi Tuan Aditya menyetor uang pribadinya ke perusahaan. Jadi 30 juta ini sudah menjadi kasnya bengkel Aditya, bukan lagi uang pribadi Aditya. Nah, ini berarti perusahaan sudah memiliki aset yang pertama. Aset pertamanya adalah kas, dan karena pembukuan ini berpasangan, maka harus diketahui sumbernya dari mana. Nah, karena sumbernya dari Tuan Aditya, maka dicatatlah sebagai modal Tuan Aditya. Kalau sumbernya dari utang, maka dicatat sebagai sebagai utang ya. Tapi kalau dia dari orang pribadi yang menjadi pemilik perusahaan ini, maka dicatat sebagai modal.
Artinya di perusahaan ini perusahaan sudah memiliki aset sebesar 30 juta dalam bentuk kas, dan 30 juta ini bukan dari pendapatannya bengkel, bukan dari utang, tapi dari pemilik, maka disebutlah modal. Ya. Nah, berbeda dengan yang kedua. Kita lihat tanggal 11. Tanggal 11 ini perusahaannya sudah terbentuk. Perusahaan Bengkel Aditya meminjam uang dari Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri mentransfer uang 50 juta ke rekening Bengkel Aditya. Nah, di sini Bengkel Aditya menerima lagi kas, tapi bukan lagi dari modal Tuan Aditya, tapi bersumber dari utang Bank Mandiri. Nah, kalau dicatat, ke jurnal, maka jurnal yang pertama tadi itu adalah kas perusahaan bertambah 30 juta dan modal Tuan Aditya di perusahaan. Jadi modalnya Tuan Aditya di bengkel itu 30 juta. Ya. Kemudian untuk Desembernya perusahaan menambah lagi asetnya berupa kas 50 juta tapi sumbernya dari utang bank. Ya. Gitu ya, sama-sama sumber. Itulah bedanya sumber dari kredit dengan sumber dari pemilik. Nah, kemudian lanjut lagi yang ketiga, yang tanggal 12. Tanggal 12 ini perusahaan membeli perlengkapan secara tunai. Berarti bengkel mengeluarkan kasnya, menyerahkan kepada toko, tetapi sebaliknya menerima aset berupa perlengkapan. Jadi terjadi pertukaran aset ya, dan dia di jurnal sebagai perlengkapan. Jadi perlengkapan Bengkel Aditya bertambah 5 juta, tetapi kasnya berkurang. 5 juta ya. Kemudian yang keempat, membeli peralatan secara kredit. Di sini ada kata membeli peralatan, berarti ada peralatan yang berpindah tangan dari toko peralatan ke bengkel. Tetapi dibelinya secara kredit. Secara kredit berarti bengkel berutang kepada toko peralatan. Lanjut lagi yang tanggal 14, menyelesaikan pekerjaan reparasi ya. Kalau perusahaan sudah menyelesaikan, ada kata sudah menyelesaikan pekerjaan jasanya, jasa reparasi motor, maka perusahaan sudah berhak mengakui sebagai pendapatan karena jasa sudah diberikan ya. Kalau jasa sudah diserahkan, itu berarti waktunya mengakui pendapatan. Tapi kalau masih sementara dikerjakan, belum selesai, belum ada hasilnya, dan belum layak untuk diserahkan kepada konsumen, maka belum waktunya kita mengakui sebagai pendapatan. Nah, di sini sudah waktunya mengakui pendapatan, barangnya atau hasil reparasi sudah layak untuk diserahkan, dan nilainya 700.000 tetapi uangnya belum diterima. Kalau uangnya belum diterima berarti tidak ada aliran kas ke sini. Aliran kas itu menunggu waktu tanggal lain ya. Misalnya beberapa hari kemudian. Nah, berarti kita mengakui sebagai piutang. Berarti ada piutang bengkel kepada konsumen, yaitu Tuan Sabar. Itu piutang itu merupakan hak untuk menagih kepada Tuan Sabar di waktu yang akan datang atau di hari-hari yang akan datang. Nah, untuk itu maka perusahaan mencatatnya sebagai piutang
piutang, bukan kas. Tapi karena pekerjaan sudah selesai, maka diakuilah sebagai pendapatan jasa reparasi. Nah, yang berikutnya lagi tanggal 15. Tanggal 15 ini selesai lagi pekerjaan reparasi. Kalau selesai pekerjaan reparasi, sudah ada penyerahan jasa, maka layak diakui sebagai pendapatan. Nah, di sini Bengkel Jaya sudah diterima pembayarannya. Jadi ada aliran kas masuk ke Bengkel Jaya, sehingga kita akan mencatatnya berupa debit kas 12 juta dan pendapatan jasa reparasi 12 juta. Karena pendapatan kalau bertambah di sebelah kredit sama dengan modal. Nah, kemudian berikutnya tanggal 16. Tanggal 16 ini adalah transaksi di mana kita menerima pembayaran dari Tuan Sabar. Jadi di sini tidak ada lagi penyerahan jasa reparasi, karena jasa reparasinya itu sudah terjadi sebelumnya, yaitu pada tanggal 14. Ya, kita lihat di sini tanggal 14. Tanggal 14 ada jasa reparasi. Waktu di jurnal itu ada kita catat tanggal 14 piutang pada pendapatan jasa reparasi. Ya, ini ya tanggal 14. Ini buktinya tanggal 14 kita sudah menyerahkan motornya, sisa mau menagih piutang. Nah, menagihnya itu terjadi pada tanggal 16. Jadi kita sudah menerima kas, tapi baru 600.000 yang diberikan. Nah, pasangannya adalah piutang kita kepada Tuan Sabar itu sudah berkurang. Di sini tidak boleh lagi ada akun pendapatan, karena akun pendapatan itu sudah dicatat pada saat terjadi penyerahan motor yang sudah direparasi. Ya, jadi tidak boleh ada double pencatatan. Kalau pendapatan hanya dikerjakan sekali, maka mencatatnya juga hanya sekali. Ya. Di sini hanya proses penyelesaian urusan utang dan piutang ya. Baik, lanjut tanggal 20. Nah, tanggal 20 ini rupanya Bengkel Jaya ini menyewa ruko dari Tuan 13 ya, dan sudah waktunya untuk membayar. Dia membayar sewa ruko 12 juta. Membayar sewa ruko 12 juta berarti kita mengeluarkan kas, menyerahkan kepada pemilik ruko, tapi harus ada muncul beban. Beban itu adalah artinya kita sudah memanfaatkan ruko itu. Kita menyewa ruko dan kita sudah memanfaatkan, sehingga harus muncul beban sewa 12 juta di debit dan kas 12 juta di kredit. Begitu juga dengan beban upah. Iya. Kita menyebutnya sebagai beban, harus dicatat sebagai beban karena kita sudah memanfaatkan tenaga orang. Kita sudah menggunakan tenaga orang, maka harus diakui bahwa kita ada beban. Kalau belum dibayar berarti masih utang beban, tapi kalau sudah dibayar berarti mengeluarkan kas. Jadi perusahaan Bengkel Jaya menyerahkan uang kepada karyawannya dan itu sebagai imbalan dari pemakaian tenaga SDM-nya, sehingga dia di jurnal beban upah 6 juta, kas 6 juta. Jadi beban upah itu artinya kita sudah memanfaatkan tenaga kerja kita. Beban sewa itu kita sudah memanfaatkan atau memakai ruko orang yang kita sewa ya. Begitu juga dengan beban listrik. Beban listrik kalau kita belum bayar berarti kita berutang pada PLN dan PDAM dengan air ya, karena kita sudah menggunakan listrik dan kita juga sudah menggunakan air, tapi kita belum membayar,
Nah, ini harus dicatat sebagai beban. Beban itu sama dengan sumber daya yang digunakan oleh perusahaan. Ya, karena perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada listrik dan air. Dia sudah memanfaatkannya tapi belum dibayar, sehingga dicatat beban listrik debit, hutang beban di kredit. Selanjutnya tanggal 31 ini tentang pemakaian perlengkapan ya. Jadi katakanlah kita punya bagian gudang perlengkapan. Ketika karyawan mengambil perlengkapan di gudang, biasanya kita tidak mencatat. Kita hanya taunya ambil saja, tidak mencatat. Tapi pada akhir periode, ketika menyusun laporan keuangan, kita harus kita harus menghitung berapa yang sudah digunakan. Ya, jumlah yang sudah digunakan itu disebut beban perlengkapan karena sudah dipakai. Selama dia masih disebut perlengkapan, berarti belum dipakai. Ya, misalnya kertas 5 rim, kalau belum digunakan berarti dia masih perlengkapan 5 rim. Tapi kalau sudah digunakan 1 rim, berarti sudah menjadi beban perlengkapan 1 rim, sisa perlengkapan sisa 4 rim. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, kebanyakan di perusahaan itu hanya mencari tahu berapa yang sudah terpakai di akhir periode ya. Tapi kalau tidak punya data pengambilan di gudang, ya terpaksa dihitung dulu berapa yang tersisa di gudang. Nah, berapa yang tersisa di gudang, selisih antara berapa jumlah perlengkapan sebelum dipakai dengan yang tersisa di gudang, itulah yang sudah terpakai atau itulah yang sudah menjadi beban ya. Jadi di sini kita harus cari tahu dulu berapa saldo awalnya perlengkapan kita. Ya, kalau berdasarkan transaksi yang tadi, kita hanya 1 kali membeli perlengkapan, yaitu yang 5 juta ya, ini yang di tanggal 12 ada perlengkapan 5 juta. Nah, inilah yang pada akhir bulan sisanya hanya 1.500.000, tersisa 1.500.000, berarti yang terpakai dalam 1 bulan itu adalah 3.500.000 ya, yaitu 5 juta dikurang 1.500.000 ya. Dan yang terakhir penyusutan. Nah, ini tadi yang kita sebut, peralatan itu adalah aset perusahaan yang umurnya lebih dari 1 tahun. Jadi aset perusahaan itu ada yang lancar ya. Yang lancar itu seperti kas, itu kas yang paling lancar, artinya paling mudah masuk keluar ya. Disusul dengan piutang, disusul dengan asuransi biaya-biaya dibayar di muka. Dan ada juga aset yang umurnya atau pemakaiannya bisa lebih dari 1 tahun, seperti bangunan tadi ya, peralatan, mesin, kendaraan dan seterusnya, itu lebih dari 1 tahun. Nah, yang lebih dari 1 tahun ini tidak berkurang ukuran fisiknya, tidak berkurang jumlah unitnya, hanya nilainya menyusut. Jadi seperti di sini dikatakan bahwa peralatan itu untuk Desember sudah menyusut 1.250.000. Artinya adalah tunggu sebentar. Artinya adalah
ya sudah menyusut 1.250.000. Jadi tadi peralatan itu nilainya berapa ya? Peralatan tadi itu dibeli atau harga perolehannya 25 juta. Lihat di tanggal 13. Di tanggal 13 itu nilainya atau harga perolehannya itu 25 juta. 25 juta. Kemudian sudah disusutkan karena sudah dipakai. Perusahaan menilai penyusutannya itu 1.250.000. 1.250.000. Itu berarti nilai bukunya adalah masih ada nilai buku 25 juta dikurang 1.250.000, yaitu berapa itu? 25 juta dikurang 1.250.000, jadi nilainya peralatan ini harga perolehan 25 juta. Nah, dia menyusut. Jadi akumulasi penyusutan 1.250.000. Jadi nilai bukunya adalah 23.750.000. 23.750.000 ini artinya seandainya peralatan ini dijual ke pasar, maka di pasar hanya laku 23.750. Itu yang dimaksud dengan nilai buku. Nah, kalau misalnya pasar mau membeli dengan harga di atasnya, misalnya membeli dengan harga 24 juta, berarti bengkel Aditya untung 250.000 ya. Tapi harga pasarnya sisa 23.750 yang standar ya, karena sudah menyusut. Nah, ini akan masuk di neraca. Inilah yang disebut rekening akun kontra karena dia terus-menerus mengurangi harga perolehan. Jadi nilai buku ini dari tahun ke tahun akan menurun terus, dan ini akan bertambah terus. Jadi kalau peralatannya nanti 10 diperkirakan 10 tahun, nanti ini akan kalau dijumlah sampai tahun ke-10 ini akan menjadi 25 juta juga. Sehingga nilai bukunya 0, artinya harga pasarnya sudah 0 ya. Nah, ini kalau misalnya digunakan di tahun kedua, neraca tahun berikut ya, maka harga perolehannya dia tetap, harga perolehan peralatan tetap 25 juta. Nah, akumulasinya itu akan meningkat menjadi 2.500.000. Nilai bukunya di tahun kedua 22.500.000. Artinya di tahun kedua kalau kita sudah memiliki peralatan itu 2 tahun, maka di pasar hanya bisa dinilai 22.500. Jadi begitu seterusnya sampai akhir umur ekonomisnya ya. Jadi ini akumulasi akan bertambah terus, nilai buku akan berkurang terus, harga perolehan tidak berubah kecuali kalau kita membeli peralatan yang baru lagi. Beban penyusutannya itu akan tampil di laporan laba rugi ya. Jadi ini beban penyusutan 1.250.000 diakui sebagai beban, artinya ini penggunaannya dalam tahun ini kalau dinilai secara rupiah kita sudah memanfaatkannya senilai 1.250.000
Baik, terima kasih.